Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, balik lagi sama kita guys di Genetic Talks. Hari ini ada sepuh Jim. Parah. Sepuh sih. Gue udah ditunjukin fotonya sama Nathan Yoi. dari zaman era apa anjing, gue belum ada di gym. Udah ada dia. Bus. Sekarang gedean lu, Ben. Buset. Parah ini. Ini semua gara-gara kreatinnya merek apa? Yang ini tit. Gila dong. Krevolen, cepet mau di endorse enggak apa. Iya. Krevolen yang apa, Ben? Yang baru. Yang baru lagi ada proteinnya. Iya. 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 Lah bener dong gua. Bener. Bener kan? Kreapur kan? Iya, Kreapur. Iya. Oke, jadi kali ini kita mau bahas sesuai apa yang ada di logo kita. Iya, logo kita bakal ngebahas nggak tahu ya, mungkin sebenarnya nggak akan, kalau yang gue cari tahu sih kita di YouTube ataupun di video-video manapun kayak tentang Genetik. dan clavicle, tulang clavicle itu yang ada yang long, ada yang short, belum ada sih di YouTube. Iya. Dan kebetulan kita mau bahas itu, jadi kayak bahas tentang genetik dua itu, yang ada yang short, ada yang long ini. Dan sebenarnya kalau gue baca kan yang kita tahu ya, gen itu kan kalau di dunia anak gym itu kan ya udah ekto, meso, endo. Iya. Ya kan? Dan ini sebenarnya gue juga baru tahu ada gen short sama long. Long, ya benar. Clavicle, short dan long clavicle. Nah, cuman ketika gue nyari juga ketemunya tuh tentang short clavicle. Oke. Ini clavicle itu tulang ini ya, tulang Tulang di sini nih. Tulang antara bahu. Betul. Ya. Itu short clavicle intinya kayak ada yang bilang penyakit. Oh, anjing. Ada yang bilang bisa dijadiin long clavicle gitu. Ibaratnya bukan bisa dijadiin, bisa diarahin kayak jadi terlihat long clavicle gitu. Oke, berarti kalau misalkan bisa jadi long clavicle dengan arti menggedekan bahunya dong. Iya, itu dia Oke. makanya. Berarti kalau nggak gede-gede, udah penyakit dong. Bisa. Bisa, misalnya ada yang ngarahin, ada yang gue baca kayak gitu. Tuh, jadi kayak gue mikir kok aneh gitu. Nah, gue pakai kata kunci short clavicle. Nah, gue akhirnya baca-baca terus ada yang nulisin, ada yang ibaratnya bukan ibaratnya, ini menggunakan istilah narrow shoulder. Oke, oh iya. Narrow shoulder. Ya benar. Nah, itu ujung-ujungnya masuk ke gen endomorph. Oke. Endomorph kan yang dia bisa menambah massa otot cepat juga, tapi Iya. fat storage-nya lebih cepat Lebih juga. cepat ya, lebih cepat dari pada menambah massa ototnya. Ya, lebih cepat naik lah ya. Ya, gitu. Nah, kalau long clavicle gimana? Sejujurnya gue kalau long clavicle nggak tahu banyak. Cuman gue hanya tahu dari secara genetik aja kalau dia itu Bahunya lebar. Emang kurang ajar, Ben. ya gimana aja, yang Terus lebar. dikasihnya gini, maksud gue Dibacot banget dikasih gini. Aduh. nggak, maksud gue kayak kalau long itu mungkin gue kayak kan, kalau orang short bilangnya short clavicle dia bakal latihan bahu mulu dan dia bakal spam, bakal jadi lebar kan niatnya. Tapi kalau orang long ya kayak gue, yang gue rasain, gue sih nggak pernah kayak gimana ya, dari sebenarnya kalau dari porsi badan gue pas saat gue kurus pun juga emang udah kelihatan sih, udah ada frame-nya gitu loh. dia emang gitu kan ya. Emang Udah sombong ya kan, Udah sombong ya. Remnya. Emang sombong ya. Bukan, maksud gue bingung aja mau apa tentang long, soalnya nggak tahu tentang banyak. Ya gini deh, pokoknya long clavicle itu, ya long clavicle yang gue tahu itu dia hanya gede di frame aja. Cuman weakness point-nya itu lebih banyak kalau menurut gue. Bisa jadi di traps-nya, bisa jadi di legs-nya, dan ketiga terakhir di tangan. Jadi karena dia mungkin ya seperti kayak di foto kita aja sih gitu loh. Benar. Itu genetiknya udah persis banget, karena kalau orang short itu pasti keisi semua kan. Yes. Tangan, shoulder, traps, kaki. Betul. Itu udah gede semua. Kalau orang long itu lebih kayak mungkin lebih agak butuh waktu untuk
mengcompare dengan orang short clavicle. Dalam apa nih? Dalam Compare otot. Oh. Maksudnya untuk menyusul segede itu. Oh, Kalau gua penabaran ini masa ototnya. masa otot yang Iya, tebalnya. karena menurut gua long tuh gua ngerasa lebih gua udah hard work kayak gimana, agak tetap ada weakness-nya gitu loh, ada stuck bakal di situ-situ aja. Mungkin di long clavicle itu gua ngerasa seperti itu sih, jadi kayak kelemahan gua di tangan, di paha kayak gitu loh. Padahal dengan latihan yang sama, kita volume yang sama juga, hanya Iya. perbedaan di beban aja gitu loh. Dengan Berat secara siapa bebannya? Waduh. ya udah ngomong coba beban dulu dong. Iya, kamu lagi turun. Habis sakit. Tapi nih, gue tuh pernah lihat tuh ya yang kan long clavicle sama yang short. Short. Ya yang short tuh kayaknya gue pernah lihat. Jadi ada kayaknya pernah gue kirim deh di reel di IG tuh. Yang Iya. yang orang yang kecil tuh, sorry ya, bukan maksud menghina orang-orang yang agak Iya, itu ya, jadi yang kayak bentukannya kecil gitu ya kan. Oh, orang-orang mini. Iya, maksud gue itu dia jatuhnya ke short gitu. Lu ngeledekin gue pendek. Enggak, gue bukan. Udah ngajar ya, Ben, anjing. Gue tahu gue di daily gue paling pendek nih. Gue gak expect anjing. Gue tahu di daily gue paling pendek nih. Yo, Ya, jadi ke bangsa Iya, tadi. lu. Terus. Itu berarti kalau misalnya kalau yang kecil tuh Ini kan, yang mini segitu iya. orang pendek kan? Bukan, Ben. Bukan. Itu mah emang Kalau itu kan genetik. karena emang mereka ibaratnya ada kelainan itu mah. kekurangan. Iya. Kekurangan di struktur tulangnya mungkin ya, atau emang ya udah diciptakannya seperti Gitu, itu. ya, Kita genetik. nggak ada yang tahu kan. Ini mah lu yang kita bahas tuh tulang clavicle ini, Ben. Ada di Jadi- sini. Jadi nih, Manjang. ntar kita insert juga nih. Kalau yang gue baca tuh clavicle itu sebenarnya dia memberikan apa ya, bukan informasi, kayak gambaran tubuh di bagian atas. Iya, Which is dari kalau yang gue lihat dari gambarnya itu dari dada, dari sini nih, dari bagian dada bawah ke atas ini nih. Iya. Makanya dia ngegambarin frame. frame ya. Tuh bener yang dibilang si Bang Abi, dia ngegambarin frame, which is kalau misalnya emang lu long clavicle itu dia lebar. Ada yang mungkin lebarnya long itu gua ada macam-macam juga. Setahu gua tuh ada yang kayak Doritos. Ada yang flat, tapi yang habis flat. bukan flat juga sih, maksudnya agak-agak flat, tapi dia tetap agak nge-V berarti ini gue tahu, itu gue pernah baca. Iya benar. Iya, benar Frame huruf Y. Kalau frame Y. Doritos tuh yang frame-nya V. V, bener-bener V gitu. Kayak berarti kalau yang Doritos tuh berarti David Light masuk nggak sih? David Light masuk. David Light masuk kan. Terus ada Ethan Nguyen. Oh iya. Ethan Nguyen. Tuh dia masuk. Kayak gitu-gitu. Ntar gue salah satunya. Amin. Amin. Lo waktu itu aku short, sekarang karena udah tebal, sekarang udah gedean. Bilangnya long. Dulu berarti gue sama dong Bang nih. Gitu ya, asik ya Bang nih. Tuh, jadi kalau clavicle tuh atau bahasa Indonesia clavicula berarti ya tulang sini kan, berarti frame. Nah, kalau long berarti ini kita coba sebutinnya dari yang orang awam tahu aja deh. Kan kalau short berarti endomorph. Kalau yang dari yang gue baca endomorph. Kalau long clavicle berarti apa? Dia masuknya yang ke skinny fat tuh apa? Mesomorph. Mesomorph yang tengah-tengah berarti. Iya. Kalau ecto kan yang kecil, yang kurusnya ya, Udah, kakinya. dia yang kurusnya. Ntar Gitu. ada orang yang tersinggung. Soalnya kalau balik lagi ke genetik 3 tadi ini, genetik yang udah sering orang bahas kayak endo, meso, dan ekto. Yes. Emang genetik base-nya untuk bodybuilding. Ya, Maksudnya iya benar. Untuk Benar. tahu tipe tubuh lu tuh yang mana. Benar. Tapi yang kita bahas ini ke short dan long ini emang lebih jarang lagi, dan hanya bahkan di kayak gue udah ngeliat di internet pun yang bahas short dan long itu bahkan nggak ada yang official banget. Maksudnya Yes. lebih web-web yang gitu, tapi lebih banyak di kayak some kayak Reddit gitu-gitu loh. Oh. Forum-forum lah, kayak forum gitu. forum Kaskus ibaratnya kayak gitu-gitu. Jadi kayak bener-bener nggak ada yang lebih apa sih sebutannya, Advance banget gitu. lebih advance banget di internetnya yang bahas tentang long dan short clavicle. Ya.
Cuman kalau menurut gua sih yang gua bisa simpulkan adalah maksudnya gini, si short dan di long ini lebih kayak diambil simpelnya yo di antara tiga endo meso ekto. Oh, jadi pengerucutan lagi. Jadi ditarik gampangnya aja deh. Lu short, lu long, lu short gitu loh. Jadi kayak dibikin gampangnya aja. Cuman kalau menurut gua masalah long atau shortnya belum tentu pasti menurut gua. Iya. Ada yang mungkin di tengah-tengah di antara long dan short dia di mediumnya. Karena kan di clavicle bone itu yang gue baca juga dia ada ukurannya rata-rata tuh dari segini sampai segini itu berapa. Dari berapa sentimeter sampai berapa sentimeter itu termasuk long atau short. Oh, ini panjang ini. Panjang clavicle-nya dan itu ada patokannya gitu loh. Jadi nggak bisa sepenuhnya lu bilang, oh lu long nih, lu short belum tentu juga gitu. Lu bisa jadi lu short ternyata pas diukur lu udah masuk ke medium atau ke mendekati ke long. Gitu. Make sense sih. Ada ukurannya. Gak tahu ya, ini gue hanya sebatas baca apa yang gue baca aja sih. Jadi nggak ada gue yang kayak asal nyeplos. Jadi Iya, sama kita juga. Soalnya sumpah short long ini bener-bener dikit banget. Masih jarang banget. Masih jarang. Soalnya kayak yang tadi aja kan kalau di dalam dunia gym, dunia fitness, binaraga itu kan berpatokannya yang tiga genetik tadi itu kan, endo, ekto, meso. Nah ini bener lah, gue sebenarnya setuju dengan yang lu bilang bang. Dia itu ibaratnya diambil tengahnya. Iya, jadi kayak kalau dari meso ke endo berarti itu masuknya short lah ibaratnya gitu. Terus dari mesomorph ke ekto itu yang long gitu. Betul. Karena kalau ekto kan dia masih bisa mengarah ke mesomorph. Betul. Yang gue lihat sih kayak gitu ya. Betul. Nah, berarti gini dong, kalau misalnya short clavicle itu adalah endomorph, berarti ada keuntungan tersendiri. Bener. Jadi ada keuntungan masing-masing. Iya, pasti. Bener dong. Sepertinya gini, seperti gimana kalau yang lu tahu ya, kalau yang tahu. Atau lu tahu aja gimana Ben? Kalau dari yang kita bahasnya dari segi tadi aja deh, meso dan endo aja berarti ya. Iya. Meso dan endo aja, nggak usah yang short clavicle nih kalau yang sekarang ini nih, karena udah ibaratnya short dan long clavicle itu lebih di simple aja, simplify-nya aja dari tiga genetik tadi itu. Nah, pasti lu pernah baca dong endo, ekto, meso, dan pernah dengar juga dong dari ya kita ngobrol atau dari PT yang ada di tempat kita. Tuh, masalahnya gue lupa nih. Endo meso nih yang gue lupa nih. Kalau meso gimana sih? Kalau mesomorph tuh yang tengah. Yang di tengah ya. Yang tengah-tengah dia bisa cepat menambah massa otot, terus bisa menurunkan lemaknya juga cepat. Kalau yang ekto simpelnya dia menurunkan massa lemaknya lebih cepat karena metabolismenya lebih cepat. Nah, kalau yang endomorph tuh yang metabolismenya lebih pelan. Itu yang kering ya. Enggak, endo tuh yang paling atas ya yang gendut gitu ya. Yang gendut, endo yang ke arah yang gendutnya gitu. Nah, kalau lu kan gimana ya kalau Benny ya? Kalau Benny sih sebenarnya tergantung mood kayaknya. Bisa berubah genetik aja. Enggak, gimana lu rasanya gini, yang penting gini dulu deh kalau masalah dari tiga basic genetik tadi, lu gampang menyimpan lemak kah atau ya itu simpelnya gitu. Lu metabolisme cepat atau enggak? Nyimpen lemak sih lebih gampang sih, jadi kayak lemak gua tuh susah buat turun. Oke. Terus lu udah misalkan lu makan banyak atau makan dikit cepet turun apa enggak? Kagak, gua makan dikit aja tetep naik anjir. Berarti itu apa yuk kalau yang endo. Karena kan dia menambah bukan lemak lah ya, berarti menaikkan berat badannya lebih gampang, lebih cepat dibanding menurunkan endo ya. Itu endomorph itu berarti sama kayak gua tipenya, karena gua juga kalau dari lihat-lihat terus dari baca-baca gue mengarahnya ke endomorph nih. Tuh. Cuman ya bersyukur lah kita yang gen-gen endomorph Ben. Iya. Karena jadi terlihat lebih tebal aja. Saya kira Anda cepet gede. Loh iya. Enggak, cuman gini kayak ibaratnya
kan kalau endomorph itu kan kalau dari ini ya, yang PT yang di tempat kita nih, Iya, oke. itu dia ngegambarinnya gua ini emang endomorph Ya. dan itu lebih mengarah ke orang yang ya tinggi-tingginya kayak gua lah yang Iya, iya. 160, 150 sampai 170-an lah Ya, paling oke. mentok gitu. Iya. Kalau udah 170 ke atas tuh kata dia kayaknya masuknya ke mesomorph yang kayak lu nih, Iya, iya, yang iya. long clavicle. Iya. Tuh, berarti keuntungan kita nih kalau kata dia adalah lu untungnya gini yo, lu nggak apa ibaratnya rom lu nggak begitu jauh, Iya, romnya nggak jauh benar. Benar, romnya benar. nggak begitu jauh, tapi itu jadi keuntungan, Iya, iya. bukan hal yang bikin lu sulit gitu, bukan hal yang buruk karena ibaratnya kalau bench press nih, kalau kayak Bang Abi kan dia harus Sampai- begini banget Iya, iya, iya. biar ini otot apa packnya bener-bener kontraksi, Betul. ya kan? Terus pas begini, ya berarti kayak kita baru setengah Iya, aja nih, udah kerasa. Iya. Gitu. Dan di bawahnya lo gitu. Atau yang simpel gini, kalau kaki, apa kata Ifran? Ini femur. Nah, femur kita kan pendek, Iya. nggak panjang. Jadi kalau kita squat aja nih, Udah Turun. turun. iya udah Turun. bener-bener turun. Nah, kalau kayak Bang Abi, Ifran gitu kan dia Tinggi. long femur, dia bener-bener harus deep agak squat banget kan. Harus agak deep. Kita di pertengahan lah, ibaratnya udah 90 derajat atau berapa, itu kita udah berasa. berasa. Apalagi makin deep lagi udah glutes habis. Gak naik sampai bang patah bang. Dia cara gitu dong, jangan bongkar gua dong. Aduh. Iya kan, berarti ya keuntungan gua dan Benny ya di situ doang. Kalau Ya. yang gua bukan di situ doang sih ibaratnya. Ya kalau dari segi weightliftingnya di situ. Benar. Tuh. Berarti penambahan massa ototnya ya ibaratnya gampangnya lebih cepat. Betul. Terus lebih cepat ngerasain kontraksi di ototnya, Iya. ya kan? Karena nggak butuh rom lebih jauh. Betul. Dan berarti otomatis kita bisa nambah berat lebih iya. cepat. Lebih cepat benar. Berarti orang mini juga tuh. Malah Serius, gue bener dong orang mini berarti kan romnya kan juga dapet gitu kan. Ini Benny anjing. Tapi emang ada yang berat banget gitu orang ini. Oke. Iya ada pernah lewat juga di gua. Cuman Tahu yang si siapa? Siapa yang orang Yang lagi Bandung? begini. Ada juga yang aduh iya gua Yang juga begini tahu ada di orang luar juga ada tuh. sampai kami ini yang sebutan sampai kami ini. Aduh nggak tahu gua itu. Cuman ya berarti kita nambah beban bisa lebih cepat dong. Iya. Tapi kok beban lu sedikit doang, Ben? Pasti gue yang ngomong tuh ya. Dia mau nyenggol gua nggak bisa karena gua juga lebih berat dari dia. Mau gimana, Bos? Aduh. Boleh deh kalau main-main kaki, ya kalau main back ayo deh. Kayaknya udah banyak kejar sama gua. Wah, paginya juga udah kekejar sama gue. Ya. Iya lagi anjing. Dulu 5 plate juga dapat 10 lagi. Baru Bangsat. Jangan 10. Dari kemarin 12 gue bikin sama Bang Eme. Bangsat. Baru? Bangsat. Baru 5 plate udah 12 dia. baru. Ya gua dari kapan tahu. Dia coba nih sakit dikit, gua habis sakit nih. Gua habis sakit. Coba dilihat nih apakah Sesuai fakta atau tidak? kayaknya enggak sih. Nggak ada. Gitu aja. Nah, balik lagi. Udah lu bully gua monyong. Kabar lu pada. Oke, nah kalau itu kan dari segi short clavicle atau endomorph. Nah, Iya. kalau dari elu gimana yang lu lihat? Berarti long clavicle adalah maksudnya pertengahan antara ecto dan meso. Ya kan? Kalau dari segi apa ya? Lu mau bahas tentang apa nih? Misalkan dari segi weightlifting tadi lu bilang. Weightlifting. Kalau dari segi weightlifting tuh yang apa yang gua rasakan adalah dia lebih banyak effort yang gua rasain ya. Lebih banyak effort untuk mencari muscle connection. Oke. Kedua, bener, Romain tadi lu bilang, Romain itu harus lebih agak deep untuk mendapatkan stretch yang enak, stretch yang bagus. Ya. Karena di saat lu, mungkin gua nggak tahu ya, karena ya ini gua kan clavicle agak panjang, jadi di saat gua nge-bench pun juga
gue harus agak bukan flare out ya, maksudnya agak emang lebih harus deep banget, baru ini aja nih nggak ada tensionnya sama sekali padahal udah di sini, jadi gue harus lebih di bawah lagi baru narik gitu loh. Lu kan kalau bench kan kita biasanya ngukur gini kan. Ya. Gini. Lu apakah kalau gua sama Benny sih kayak dari tengah ya kan ya? Tengah terus sejengkal aja nih udah dapat posisinya kan Ben. Lu udah dapat gitu kan? Sama gua belum bisa sama bukan di gripnya ya, di lebar ini aja. Itu positioningnya tuh udah sama. Ya kan? Nah, kalau lu apakah dari sini nih butuh lebih lebar lagi atau enggak? Kalau lu kan butuhnya dari tengah banget kan, dari mata lu tengah kan. Iya. Kalau gua nggak, kan di garis di bench kita kan ada garis. Iya, Nah, tengah-tengahnya itu. Gua udah harus ngambil ibaratnya lu pada dari sini, gua startnya dari sini, baru gua ambil di situ. Oke. Jadi gua harus stance agak lebih lebar untuk dapetin stretch-nya. Oh, berarti position tangan lu lebih lebar. Betul, lebih lebar. Kalau gua dempet di tengah, pas gua turun, gua bukan main dada malah tricep. Jadi ya karena gue ngikutin dengan tulang gue gimana gitu. Jadi gue ngambil ngambil posisinya yang harus pas dengan ini gue, clavicle gue gitu loh. Tapi kita sih kalau dari lifting paling gitu aja sih, nggak terlalu nothing spesial juga, tapi juga nggak terlalu hampir dibikin nggak ribet juga, maksudnya hampir sama lah sama orang short juga gitu, short clavicle hampir nggak ada bedanya. Cuman untungnya dia kalau pakai baju jadi terlihat frame-nya. Iya, paling kelebihannya itu aja. Jadi kalau baju gua kelihatan lebih lebar, tapi emang ada caranya juga. Tapi kalau dari garis baju bisa lu mainin. Kalau misalnya orang pendek tuh ada yang long clavicle juga gak sih? Bisa jadi. Karena kan tulang collarbone ini, clavicle ini emang maksudnya pemberian, maksud gua. Iya benar. Itu bisa jadi bebas, bisa jadi belum tentu orang misalkan yang bukan hormon ya, maksudnya anatomi tubuhnya. Benar apa tadi yang short ini, yang short orangnya genetik apa? Endo dia misalkan ya kerangkanya kecil gitu ya, maksudnya iya rangka tubuhnya kecil, rangka tubuh kecil, tapi taunya clavicle panjang, ada pasti ada dong. Itu tuh bener-bener random banget apa kayak ini deh, berarti kayak kalau gue lihat tuh ini Jeff Nippard kan juga dia lebar banget tuh. Gue punya feeling Jeff Nippard itu kayaknya pendek. Average lah, kayak maybe round di 170, 175. Iya untuk orang luar ya. Luar tuh termasuk ini. Agak ke bawah lah ya. Ke bawah tingginya. Rata-rata 180-an kan. Tapi dia dapatkan frame yang lebar. Menurut gue Jeff Nippard tuh kelihatannya lebar banget, lebar tapi tebel tuh. Dua-duanya udah dimenangin sama dia. Iya. Itu namanya kayak win lottery, tau gak lo? Kayak Sibam gitu loh. Iya. Tuh. Gue nyari Jeff Nippard yang keluar Jeffrey Nicole. Beda dong. Ntar kita masukin si foto dari ketiga meso endo Ecto sama foto long clavicle sama short clavicle yang nggak kita edit. Foto kita kan tadinya nggak ada yang edit. Ada. Nanti kita masukin insert semua itu. Ntar bisa di pause gitu. Berarti kita ngomongin keuntungannya aja nih ya berarti. Oke. Selain yang tadi, berarti kalau keuntungannya di kehidupan nih, di dunia nih, kayak bukan lagi masuk ke gym. Di luar ya. Di luarnya. Lu berarti pakai baju mau gimana pun tetap frame-nya lebar gitu. Kalau kita harus pakai baju yang kalau lu mau kelihatan tebek, ngepres. Kalau lu mau kelihatan lebar, lu oversize. Iya. Gitu. Bener gak? Bener ya. Bener kan? Tapi gua pun kalau pakai baju ketat pun juga frame gue yang tadinya kelihatan lebar malah jadi kelihatan tebak doang yuk. Nah, gue nggak suka. Gue lebih prefer lebih kelihatan lebar daripada kelihatan tebel. Bener. Gue lebih suka gitu. Bener. Sombong dia. Bener sombongnya. Beneran anjing. Itu tuh. Iya. Nanti. Cuman kalau pakai celana pendek, iya sih gue yang kelihatan kalau gue. Kalau gue kayak kadang-kadang gue ngaca suka kebanting anjing, kadang-kadang di sini lebar nih, tapi kaki gue sini kecil anjing. Ya gimana kaki ke bawah mah gini, bangsa tulang ini nggak bisa diubah nih. Ada tulang kambing. Gimana? Bisa ketemu sumsum ya tuh.
Gitu Di doang. sosialnya aja lagi kan sekarang kan lagi Oh, bahas iya. di sosial ya. Kalau di sosial mah menurut gua ketampanan. Orang tinggi pasti sering dilihat. Oh iya. Ya kalau tingginya seifran sih nggak apa-apa dilihat. Gua kan biasa aja masih standar orang Indo. Tapi buat standar orang Indo lu tinggi. Iya, Gue sudah 178 179 ya. ya itu mas termasuk tinggi. Iya. Tinggal tambahin sepatu udah 100. Tinggi standarnya orang Indonesia segitu. Gue pengen tinggi tinggi Tinggi. si Ifran tapi lebihan dikit. 187. Kalau Ifran kan selain emang dia nggak tahu ya, mungkin karena dia main basket mungkin ya, jadi dia agak growth spurt mungkin. Iya, iya, udah. Gua main basket. Nah kalau kita kan kalau kita kan skill kita yang Lu skill gua apa? Gua memuji diri kita, Ben. Lu malah jatuhin diri kita, Ben. Tapi tinggi yang gue tahu, gue pernah baca tinggi itu gue lupa antara 70% atau 80% itu dari genetik, sisanya dari nutrisi yang lu makan dari lu kecil. Jadi lu gimana sama orang tuanya dikasih nutrisinya untuk pertumbuhan tulangnya. Gua bilangin sama Bang Tio loh. Enggak, kontol, gak ada urusannya anjing. Gue nggak bilang dia masuk nutrisinya jelek, anjing kan masuk kan gue udah bilang 70 sampai Anjing lu Ben. Anjing lu. Anjing. Enggak, maksudnya gitu, 80% dari genetik, sisanya itu dari nutrisi apa yang lu makan. Jadi dari kecil. Yang membantu pertumbuhan tulang lu di satu pertumbuhan dari umur sekian sampai umur tinggi itu cowok tuh sama cewek 21. 21 ya? 21. Bukan Cewek. 18 ya? Enggak 21. Kalau cewek tuh 18 sampai 20-an setahu gua. 21. Iya, gitu. Nah, nanti kita masukin lah. Jadi gitu sampai jadi jangan kayak makan gym itu bikin pendek bukan pendek. Iya bisa bener. Iya emang bisa ada. bener. Iya benar gym pendek dan Ini masuk ke episode kita yang mitos tadi itu. kalau bikin tinggi di masa pertumbuhan masih make sense buat gua. Oh, kalau gua malah. Bikin tinggi di masa pertumbuhan nge-gym itu ngebantu Oh iya tulang. benar dong. karena bukan pembenaran ya. Penguatan tulang-tulang. Penguatan, ya. Iya, pembentukan tulang. Balik kayak body recomposition berarti benar gitu. Tapi kalau body recomposition apa sih? Ya benar yang lu bilang tulang lu dibenerin lah ibaratnya gitu, dibikin jadi tegap. betul tulang lu jadi apa sih namanya kayak ibaratnya kayak apa ya perumpamaannya kayak di servis berkala Direkonstruksi. direkonstruksi gitu. karena kan dengan nge-gym itu lu menyehatkan tulang-tulang. Jadi Iya, bener. lebih baik lagi pertumbuhannya dibanding sama orang yang mungkin biasa aja nggak ngapa-ngapain. Tapi ada juga orang yang lu bakal membela gua ngapa-ngapain tinggi gua 180 190 ya udah genetik. Berarti emang genetiknya Genetik tinggi, lu bagus. Lu bayangin aja kalau misalkan lu sambil olahraga, udah gitu aja. Iya. Lu bisa balas lu itu aja. Coba lu bayangin sambil olahraga. Mungkin bisa naik selisih 1-2 cm lagi. Iya, atau Gitu. mungkin malah bisa sampai 190. Atau mungkin bisa Iya. sampai 100 meter. pendek dong. 100 meter bang, pendek. 100 meter. Oh, 100 meter. 1000 senti. Kira satu ini. 1000 cm lebih kalau kata. Bener-bener. Anjing tuh. 100 meter ada nggak ya? Ya berarti udah kali ya topik kita. Karena itu doang bisa Itu dibahas. doang yang bisa dibahas soalnya Masih dikit yo. masih dikit banget, benar, masih dikit. Kita udah nyari-nyari deh kemarin tentang long dan short clavicle ini emang kayaknya emang yang gua bisa simpulkan adalah untuk secara simpulkannya secara kasarnya ya ini bener lu bilang kayaknya pengerucutan dan pengsimpelannya Ya, dari simplify-nya dari dari si tiga ecto, ecto endo meso gitu loh. Jadi kayak langsung dibikin gampang aja deh, ada long sama short clavicle gitu. benar. Tapi mungkin orang berarti kan kalau ini dari saintis dong. Bener saintis ya. Mungkin mereka membuat ini untuk lebih simplify aja, tapi bukan apa ya, bukan simplify banget juga. Dia mau membuatnya jadi lebih simple. Pengerucutan dari 3 genetik itu. Tapi simplify-nya untuk yang lebih advance kayaknya deh. Maybe bisa ya. Iya kan? Maybe yes ya bisa. Kalau yang ecto endo kan emang lu untuk udah nih disebarkan untuk Base-nya ya. base-nya aja dan untuk dunia binaraga ya. Iya. Untuk binaraga itu base-nya di situ. Nah, untuk
kalau mau dilihat lebih expertnya lagi, Iya. lu lihat dari long sama short ini Benar. gitu. Mungkin mereka mau membuatnya seperti itu. Iya bisa seperti itu, gue setuju. Gue kayak melihatnya long dan short ini sebagai gue yang bisa gue bilang adalah nggak bisa jadi patokan juga yo. Iya. Karena kalau berdasarkan dari anatomi tubuh, Iya. tulang itu di tiap orang pasti beda-beda Beda. banget. Kalau Gitu loh. misalnya patokannya untuk anatomi tubuh lebih ke yang itu. Bener. Tiga genetik tadi itu, Iya, endo, ekto, benar. meso. Kayak contohnya siapa deh, misalnya gue long nih, long gue segini di tinggi gue segini. Ada yang di tinggi gue yang sama juga tapi dia lebih long lagi. Iya, Kan bener. ada lagi gitu. Bener. Ya kayak tadi contoh kasusnya aja kayak si Jeff Nippard. Iya, benar. Gitu kan. Betul. Untuk ukuran tinggi orang luar dia termasuk yang bukan pendek, below average. Betul. Below average orang luar, di bawah rata-ratanya. Tapi dia dua-duanya dapet tuh. Iya. Tebelnya dapet. Betul. Frame lebarnya juga dapet. Ini kita nggak ngomongin dia inject atau natural Iya, ya. kita nggak ada notice Nggak itu. ngomongin ke sana inject atau naturalnya. Cuman kita melihatnya dia dapat frame lebar dan dia dapat Struktur tulang. struktur tulang dan ototnya yang tebel. Iya. Tuh. Betul. Kan kita berapa kali masukin tuh ya kan? Iya. Ya kayak gampangnya yang terkenal banget URS. Oh, WRS ya. URS Miracle Bear. Dia kan lebar Betul. tapi tebel Lebar tapi tebal ya. gitu. Hampir kayak Ramon sih. Iya. Tapi Ramon jatuhnya kayak menurut gua agak short sih ya, agak short ya. Agak short. Soalnya dari sininya. Dia Kayak si URS monster kan aja. dia makanya gue sukanya kenapa gue waktu ya Mr. Olympia waktu itu gue lebih menjagokan URS Iya. daripada Ramon untuk jadi kompetitornya si Bam ya, walaupun si Bam juga yang menang ujung-ujungnya. Iya. Tapi gue ngeliatnya dari situ. Hmm. URS lebih kering. Iya, betul. Terus bentuk ototnya lebih terdefinisi, Betul. ya kan? Nah, cuman ya karena orang berpikir oh nih Ramon Dinopro nih yang menang gitu. Iya. Cuman gue sih lebih kalau pribadi selain si Bam ya gue ngelihatnya URS. Nah baru di bawah URS gue lihatnya Jeff Nippard. Oke. Gitu. Jadi ya udah itu aja lah ya. Intinya dari Oh, ntar lu, gue mau disclaimer dulu. Terakhir, gue mungkin kayak nangkapnya si short dan long clavicle ini bisa jadi kenapa dikit di internet dan nggak banyak yang ngebahas. Bisa jadi itu lebih ke advance atau lebih ke expert bahasnya, atau bisa jadi nggak bisa jadi patokan. Iya. Karena terlalu abu-abu, Unik ya. unik, Masih baru, unik dan karena lebih banyak tulang itu nggak bisa kita jadiin patokan karena ada banyak variabelnya gitu loh. Jadi mungkin bisa jadi ke advance expert atau bisa jadi emang useless saja, Iya. nggak bisa jadi patokan. Jadi hanya beberapa orang khusus yang menyimpulkan kalau itu short dan long itu bisa jadi patokan. Itu aja sih. Kalau gue sih Takut miskom aja gue. gini, ini kalau di tempat gue main basket ya, itu gampangnya kalau short itu bukan gampang, simpelnya dia yang wah ini tulangnya tebel nih, Oh tulangnya iya. tebel, tulangnya gede, tulangnya gede. gede. Nih kalau yang long nih, tulangnya tulang yang kecil, yang kecil lah gitu, nggak tebel gitu, nggak gede ya tuh. Ibaratnya gitu aja kalau gue simpelnya dari apa yang gue biasa omongin sama anak-anak basket. Tapi kayak gue tanya si Ifran deh, dia gede kan tinggi, tulangnya gede. Tapi menurut lu badannya short apa long? Dia tuh dapat dua-duanya sih. Dua-duanya. Iya sih. Gue nggak mau masukin fotonya ntar. Jangan nggak usah. Pantasan Ifran sekarang jadi PT. Sombong. Waduh. Tanda PT, tanda coach. Gue ngomong ya. Gue yang ngomong apa? Kalau lu yang ngomong siapa? Kalau gue yang ngomong. Dibantai gue langsung. Udah, jadi itu aja lah ya. Ya paling itu aja sih tentang short dan long. Ya nggak bisa kita ambil kesimpulan juga karena emang masih dikit banget researchnya. Semu banget. Bener, masih banyak. Nggak banyak yang ngebahas juga. Tapi semoga dengan video ini maksudnya lu bisa lihat tulang lu sendiri. Lu akan masuk yang kayak mungkin kalau di TikTok lu pada taunya Geriano yang lu pengen jadi badannya kayak gitu kan. Iya. Lu bisa lihat badan lu frame-nya lebar apa enggak. Iya. Karena percuma kalau lu short
pengen kayak dia. Kayak dia tuh nggak akan bisa karena udah beda tulang gitu loh. Jadi ya intinya kalau kita mau lebar kayak dia kan lu yang lu tahu lateral raise dan lain-lain. Kontol. Wah anjing. Tuh, ya lu Kenali badan lu. Itu dulu lateral raise silakan, cuman ntar jadinya tulang bahu lu apa nih? Di sini yang gede. Iya, kalau nggak trapesius yang main. Ya jadi gitu Lu maksudnya. bukan lateral raise untuk trapesius. Nggak dong, nggak relate lagi. Wah anjing. Gue relate lagi. Gue bisa relate. Oh, trapesius. Kalau shoulder gue. Oh, trapesius lu gede deh. Gue dua-duanya. Ya gue OTW nih. Aduh nggak ada lagi anjing. Enggak mau. Enggak boleh kata mama. Enggak boleh kata. Ya jadi gitu maksudnya kalau lu pengen, ya lu pasti ada lah yang berandai-andai untuk mau bahunya bahu lebar, bahunya mau kayak si ini kayak si itu, kenali dulu anatomi tubuh lu bisa apa enggak. Kalau emang ternyata bisa ya baru deh spam lateral raise itu loh. Kalau enggak ya udah biasa aja. Silakan kalian spam lateral. Iya, tapi kalau udah ternyata lu short clavicle, lu spam mau sampai budek juga nggak akan kelihatan. Mungkin bisa mempertebal, iya, membantu dikit. Itu kayak siapa ya? Kayak teman kita Nathan. Teman kita ada, teman kita nonton. Udah lah ya. Terakhir. Dadah.